Zulkiram. Dan sebelumnya mungkin beliau akan menceritakan dulu sedikit lah. Terima kasih, suatu kehormatan atas undangan Pak Hamdan di sini. Saya Wahyu Zulkiram, lahir di Banda Aceh, putra daerah Aceh yang alhamdulillah berkesempatan mengenyam pendidikan di Jerman, yaitu di Technische Hochschule Aachen, di tempat Habibie juga saat itu mengenyam pendidikan, dan di Technische Universität Berlin. Sebenarnya yang mau saya ceritakan bukan masalah latar belakang yang khusus, tapi bagaimana saya malam melintang di dunia industri dan konstruksi. Artinya dari yang hanya mengenal, bukan dari basic saya seperti industri aspal hot mix, kemudian bagaimana sebelum menjadi hot mix diperlukan agregat, perlu stone crusher dan lain-lain, yang saya tekuni sudah puluhan tahun. Dari situ kita melihat potensi-potensi untuk bisa membuat efisiensi terkait dengan masalah energi. G20 yang baru-baru ini diselenggarakan di Bali tahun lalu, akhir tahun lalu, tahun 2022. Barusan Bapak Hamdan menanyakan ke saya masalah gas. Mungkin saya agak pernah mendengar dan tidak sangat hafal saat Bung Karno bilang berikan saya orang pintar. Berapa orang pintar saya nggak tahu, saya akan bangun negara ini. Nah, kalau saya ikuti kata-kata Bung Karno, saya bisa ngomong untuk Aceh, berikan saya gas, akan saya bikin green Aceh itu. Bagaimana Aceh bisa green dengan saya diberikan gas? Nah, saat ini alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman alumni Jerman, salah satunya adalah Abdul Hakim Pane, lulusan Technische Universität Berlin, salah seorang inovator konversi gate yang bisa mengkonversi diesel engine ke gas engine. Itu hal yang mungkin menurut orang banyak biasa, yang tidak mengikuti perkembangannya. Berapa banyak kita lihat problem-problem. Contoh, katakanlah sekarang yang sempat beredar dengan menggunakan uang negara, mungkin Pak Hamdan pernah dengar. Ini sekarang saya aja yang ngobrol Pak, tapi saya ingin tahu Bapak sebagai peliput berita dan juga yang apa Pak, membuat berita juga, Bapak pernah dengar nggak bahwa pernah dibagi-bagikan kepada nelayan itu mesin tempel wood dan konversi kit? Jadi mereka tidak menggunakan lagi bahan bakar seperti bensin atau solar, bahan bakar fosil, tetapi mereka menggunakan gas. Pernah Bapak dengar itu? Kayaknya belum pernah dengar. Nah, artinya itu terjadi dan menggunakan uang negara itu Pak. Yang boleh saya katakan, maaf, itu program gagal akibat teknologi yang belum mumpuni. Artinya apa? Setelah mereka dibagi-bagikan peralatan itu, pernah nggak dipantau bagaimana mereka, apakah itu berfungsi dengan baik alat itu? Yang saya tahu alat itu dijual kiloan Pak, massal. Alat itu mereka tidak fungsikan lagi. Kenapa? Problem, berarti problem Pak. Kalau mereka bilang problemnya nggak ada gas, itu gas LPG yang mereka gunakan dengan tabung 3 kilo atau apa, itu boleh jadi problem, tapi bukan problem yang harus mencopot alat-alat itu. Kalau alat itu berfungsi dengan baik dengan teknologi yang mumpuni, alat itu menurut mereka bikin mesin panas, tidak tambah irit, ya jelaslah alat itu akhirnya tidak difungsikan lagi sama mereka. Dan pernah saat itu pemerintah juga menggalakkan
mobil-mobil dinas menggunakan gas. Kami di Aceh ini mau pakai gas apa untuk mobil-mobil dinas, bus angkutan. Kalau di Jabodetabek dan Jawa Barat atau Jawa mana, itu mereka punya SPBG di sana. Ada CNG di sana. CNG itu kompres natural gas. Nah, kita di Aceh ini, kami punya teknologi. Nah, kenapa kita ngomong teknologi yang seakan-akan kita mengabaikan teknologi yang tidak mumpuni itu? Karena kami bisa ngomong bahwa ini insya Allah satu-satunya di dunia, Pak. Kalau seorang putra daerah Aceh, saya ngomong dunia, supaya dunia melihat Aceh kembali, Pak. Aceh yang Kalau panik dan kita kesenai, dia bisa dipotong. Nah, Bapak. Aceh yang beritanya jadi provinsi termiskin di Indonesia. Sebagai salah satu daerah Aceh, saya mau tunjukkan dunia putra daerah Aceh mampu membuat Aceh bangkit. Aceh diperhatikan dunia dengan teknologi, dengan mendukung program dunia Kesuma Cakak Kaca. Di GRKN adalah program dunia, Pak. Kalau kita mau menjalankan ini, bukan cuma pemerintah yang harusnya dukung kita, dunia juga mendukung kita. Saat ini saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya di dunia industri yang saya malah melintang di situ. Kita ngomong tentang industri hot mix contohnya. Di industri hot mix itu ada namanya pembakaran luar. Pembakaran luar itu adalah burner yang dipakai untuk memanaskan agregat, istilahnya memanaskan. Untuk dryer itu adalah pengering ya istilahnya. Nah, kita dengan burner itu bukan cuma sekedar mengeringkan agregat, tapi memanaskan agregat mencapai suhu tertentu. Itu kita menggunakan bahan bakar solar yang satu hari bisa mengkonsumsi 3.000 sampai dengan 5.000 liter solar, Pak. Bapak bayangkan dengan harga industri yang 18.000 sekarang. Jadi para pelaku bisnis ini jarang menggunakan solar industri. Menurut saya, kalau mereka tidak menggunakan solar industri, harusnya salah. Karena apa? Karena disarankan dan ditetapkan memang hanya diperbolehkan menggunakan 2 bahan bakar, yaitu solar dan gas. Solar sendiri adalah bahan bakar fosil yang masih menimbulkan polusi. Yang terbaik saat ini harusnya kita konversi dengan menggunakan gas, dan itu mudah tanpa perlu teknologi yang saya sebutkan tadi. Teknologi yang sudah kita kembangkan dengan adanya inovator konverter kit, ini cuma dengan burner gas burner istilahnya, dan bahan bakar gas. Nah, bahan bakar gas itu sendiri yang saya rasa sulit saya dapatkan LNG. Makanya tadi seperti Pak Hamdan bilang, Pak Jokowi marah-marah karena pabrik pupuk Iskandar Muda sempat mati suri karena tidak adanya ketersediaan gas. Aneh itu, Pak.
Udah sinting kita. Orang Aceh bilang pungo. Ada tikus mati di lumbung padi. Gasnya di depan mata. Selama ini kemana saja Pak? Gas kita, LNG kita Pak. Mungkin Bapak tadi Pak, Bapak wartawan meliput berita, membaca berita. Menurut Bapak bagaimana? Kemana saja gas LNG kita yang begitu luar biasa, yang menjadi salah satu penghasil devisa terbesar? Tolong Pak, mungkin berikan sedikit info ke saya sehingga selama ini kan kita kan mengekspor minyak mentah. wah, Ya, ekspor minyak mentah, dan mungkin yang saya tahu baca-baca itu kan diekspor kemudian diimpor gas pakai untuk dipakai. Tapi secara persis memang karena mendalami masalah itu. Kemudian Pak, saya juga begini, jadi coba ceritakan sedikit bagaimana kaitannya. Kita ini kan ada pembagian 70-30 dengan Indonesia dari undang-undang itu. Jadi ini kan kemudian Pak katakan tadi ini tikus mati di lumbung di lumbung padi. Berarti ada peluang Aceh sebenarnya lebih besar dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. ini sebenarnya kita tidak lagi ngomong daerah Aceh, kita ngomong negara Pak. Pemanfaatan gas itu sendiri harusnya bisa dipakai di dalam negeri. Ada perpresnya di situ, kalau nggak salah saya perpres 120 tahun berapa lupa saya, mengenai harga gas yang $6 per MMBTU. Nah itu nanti kita jelaskanlah masalah teknis, masalah satuan dan lain-lain. Tapi itu tidak termasuk Pak di industri hot mix seperti yang saya cerita tadi. Itu mungkin untuk pabrik keramik. Saya nggak ngerti hubungannya apa, tapi mereka bisa dapat kebijakan seperti itu. Nah, yang saya dengar lagi yang menyedihkan itu gas LNG kita dijual murah, diekspor murah Pak ke Cina sana. Mungkin cuma dengan harga $1 atau $4. Sekarang kita sendiri nggak punya ketersediaan gas. PIM harus tutup, mati suri. Itu aneh. Nah, saya juga tidak bisa mengembangkan teknologi saya. Saya nggak bisa cerita soal Aceh Green kalau tanpa dukungan ketersediaan gas tadi. Seluruh engine yang ada di dunia, diesel engine, bisa kita konversi menjadi gas engine. Bukti-bukti nanti kita lihat di video berikutnya bagaimana kita, ini ada beberapa sektor. Kalau kita mau ngomong tentang sektor-sektor yang nantinya kita bidik itu mulai dari sektor maritim. Yang besar adalah, paling besar adalah sektor pembangkit maritim, sektor angkutan, trucking, bus, semuanya bisa kita, artinya gas, pemanfaatan gas bisa untuk sektor-sektor tadi. Kalau saya ngomong pertama di sektor industri saya tadi, seperti katakanlah di industri hot mix yang menggunakan sekian ribu liter solar per hari, lalu kita konversi menjadi gas. Manfaatnya efisiensi, kemudian kita juga turut mendukung program dunia khususnya pemerintah. Jadi disinilah kenapa kita butuh DPD RI, kemudian nanti putra-putra Aceh yang duduk di DPR RI, kepala-kepala daerah. Kalau misalnya kita kembalikan masalah sedikit Pak sebelum kita masuk ke situ, itu apa yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini, khusus untuk pemerintah Indonesia secara umum, dalam bagaimana memudahkan jalan untuk Pak Tengku tadi tentang ide konversi tadi dari fosil atau dari solar
Jadi saya ke gas, Ya. mungkin secara ringkas Pak ceritakan sedikit. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang? Baik di Indonesia, ini kan sudah kita bahas bahwa ini ada ekspor minyak mentah ke Cina atau gas ke Cina dengan harga sangat murah. Padahal kita di sini masih kekurangan. Ini bisa kita buktikan dengan antri minyak di berbagai tempat, masuk beberapa hari lalu minyak, dan juga antri gas ibu-ibu di rumah. Nah itu kan seperti kita tahu semua masyarakat Aceh ini harus mengantri gas. Nah, nanti kita tunjukkan itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, terutama mungkin Aceh dan secara khusus mungkin juga Indonesia secara umum. Saya ngomong tentang Aceh dulu yang mudah kita bisa benar-benar realisasi dalam bentuk action. Sekarang kita ngomong ini Pak, tapi action yang mana? Saya akan action segera mungkin apabila ketersediaan gas terjamin. Artinya apa? Saya mulai dari industri yang saya tahu, industri yang saya jalani, industri hot mill. Seperti sekarang mereka menggunakan sampai dengan 5.000 liter solar. Dengan saya konversi nanti cuman akan menggunakan sekian banyak solar, dan kalau kita hitung-hitung secara cost, sekarang ini jelas itu polusi terbesar Pak. Untuk yang saya ngomong di lingkup saya, belum di lingkup yang lebih besar. Kenapa? Karena apa? Mereka bukan menggunakan solar yang harusnya mereka ditetapkan. Cuma ada 2 bahan bakar yang diperbolehkan, yaitu solar dan gas. Tapi mereka menggunakan residu, menggunakan oli bekas. Kenapa? Murah. Itu jawabannya. Mereka pengusaha, mereka cuma mikir untung. Bodoh amat itu terjadi polusi di situ. Harga residu nggak nyampe 4.000. Ngapain pula beli solar industri yang 18.000? Kan begitu cara pikir mereka. Pernah mereka mau mikir, waduh kesian ini orang-orang di sekitar, nggak usah, cari aja. Nanti bisa cari ada di situ siapa aja jadi humas, bereskan itu anggota-anggota atau orang di sekitar sini, selesai dengan begitu. Nah itulah Indonesia, bukan gimana. Jadi kalau saya berbicara itu, mulai dari industri seragam mereka akan menggunakan gas. Kita sudah berprogres Pak, kalau ngomong tentang gas rumah kaca, sudah berprogres. Tentang cerita Aceh Green, kalau cerita Aceh hebat, saya nggak tahu hebatnya Aceh Pak. Saya belum melihat bukti nyata program Aceh hebat. Apa Aceh hebat beli kapal apa tuh Pak? Hebat korupsi kali Pak, ya kan? Nah, tapi kalau yang kita ngomong ini, saya nggak melihat celah korupsi di sini. Dan seperti saya katakan tadi, berikan kami gas, akan saya bikin Aceh ini green Pak. Insya Allah. Jadi untuk sampai ke proses pemberian gas itu Pak, bagaimana caranya? Nah, makanya begini, untuk industri contohnya, mereka nanti akan tahu kebutuhan mereka. Mereka produksi satu hari berapa ratus ton. Itu untuk satu plant. Ada beberapa plant nantinya. Nah, kita tinggal nanti di situ akan tahu kebutuhan untuk industri berapa. Kalau kita ngomong nanti tentang masalah tracking, saya akan memulai dari industri contohnya hot mill tadi. Di industri hot mill itu, di situ banyak alat berat, ada genset, semuanya itu semua akan menggunakan gas. Semuanya bisa kita konversi menjadi gas engine, bukan gas engine. Sekarang gas itu siapa yang menyediakan dan apa harus dilakukan? Nah, saat ini saya coba kemarin di sini ada di Aceh ini namanya Perta Arun Gas. Kalau saya berbicara Perta Arun Gas, sampai saat ini apakah Perta Arun Gas bisa mensuplai gas untuk kita atau bagaimana? Akhirnya saya cari tahu lagi, ada namanya Perta Niaga, dan itu urusannya di Jakarta. Mereka bersedia, mereka telah memberikan harga, tapi kita masih mau mendiskusikan bagaimana nanti. Jangan cuman mengatakan saat ini bersedia, saat betul-betul kita membutuhkan gas dalam jumlah besar, akan terjadi seperti di PIM. Memang ini masalah decision maker atau pengambil keputusan paling menentukan bagaimana bagaimana energi dan secara lebih khusus juga masalah gas ini
ketersediaan dan juga distribusi, Ya. kemudian mereka memproduksi yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat atau akan menguntungkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, secara keseluruhan untuk Indonesia, mungkin saya bisa artinya koordinasi dengan alumni saya. Kita punya perhimpunan alumni Jerman di Jakarta dan cabang-cabangnya ada di seluruh daerah. Kemudian ikatan alumni Jerman yang baru berumur 5 tahun. Mereka-mereka itu yang saya harapkan bisa koordinasi dengan pemerintah. Kalau saya berkoordinasi langsung dengan pemerintah nggak mungkin, saya swasta, saya profesional, saya praktisi. Ya, jadi seperti ini saya butuh sosok atau figur yang akan kita calonkan untuk duduk di DPR RI sana, DPD di Senayan sana. Nah, mungkin ada beberapa, tapi sebelum saya sebutkan beberapa, saya mau dengar dari Pak Hamdan nih. Jagoan Pak Hamdan siapa? Nah, kalau saya ada satu sebagai teman yang sangat saya rekomendasi, cuman sebelumnya itu pun DPD. Nah, kemudian saya coba nanti pelajari siapa yang mungkin kandidat-kandidat lain, termasuk kepala daerah Pak. Kita nggak, kalau tadi kan itu untuk menentukan yang kepala daerah juga menentukan Pak. Ya. Itu siapa kepala daerah yang Pak kenal? Yang menurut Bapak ini akan bisa ya, secara yang pernah saya lihat yang memang putra daerah itu salah satunya adalah Pak Jufri. Itu pernah menjadi bupati Aceh Barat Daya. Tadi saya sebut Abdia karena saya lupa singkatan Abdia itu Aceh Barat Daya. Nah, kemudian kalau di DPD ada teman dari kecil saya, Pak Julhak Arsyad. Nah, kita namanya berteman, kadang-kadang lupa nama Julhak Arsyad. Saya tahu cuma Jul. Nah, lebih lengkap lagi Pak Julhak Arsyad. Beliau adalah teman yang care dengan teman yang lain. Kemudian rasa solidernya tinggi, setia kawan, rendah hati, dan butuh kawan bukan cuman pada saat punya kepentingan. Seperti saat ini beliau mencalonkan untuk menjadi DPD RI ya Pak ya? Ya. Nah, saya dukung itu. Karena apa? Lewat beliaulah saya mungkin bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh khususnya. Jadi kalau misalnya Pak begini, misalnya kan ini pemerintah ingin memanggil Bapak, ingin melakukan presentasi terhadap konversi fosil tadi ya, minyak bumi fosil dari solar atau biasa itu ke gas itu. Ini ada bisa Pak tunjukkan apa yang bisa dilakukan? Bukti-bukti nyata yang sudah kita lakukan itu akan kita publish. Lalu action yang akan kita lakukan sekarang, insya Allah Pak Hamdan juga bisa ikut bantu meliput. Dalam waktu dekat ini kita akan diundang Mercedes-Benz terkait artinya tawaran kita ke mereka di saat ada program PGN bahwa mulai bulan Maret truk-truk Pertamina akan menggunakan gas. Artinya mereka bukan menggunakan gas engine, tetapi diesel engine yang akan mereka konversi ke gas. Saya nggak tahu mereka pakai kongkit dari sumber mana. Mudah-mudahan saja berhasil. Tapi kalau umpamanya ada problem atau gagal karena teknologi yang belum mumpuni, kami siap membuktikan bahwa teknologi kita akan membantu menyelesaikan. Kapan kira-kira Pak di presentasi itu? Saya akan berikan jadwalnya nanti. Ya. Kemudian kalau kita memang mau pembuktian yang lain, kita siap. Kita diundang apa? Contohnya kita dikasih tantangan.
Pak, ini ada genset 2 mega, genset diesel, ya biasa diesel. Saya sendiri belum pernah melihat genset 2 mega yang gas engine. Sudah ada, cuman saya belum pernah melihat. Nah, sekarang yang biasa saya gunakan itu cuman sampai yang 500 kVA. Nah, jadi kita akan perlihatkan, dan kita tidak dari omongan nanti membuktikan, tapi dari kerja nyata. Kemudian alat itu sendiri ada alat ukur yang membaca performanya. Jadi alat baca alat, nggak bohong biasanya. Beda dengan kita, Pak. Bapak tinggal saya bilang, Pak, ini setelah saya uji, Bapak bilang aja bagus. Itu bagus bohong, Pak. Jadi saya pikir kita siap untuk diundang presentasi, untuk diundang mengkonversi, kita siap. Terima kasih atas bincang-bincang kita dengan Pak Wahyu Zulkiran, seorang alumni Jerman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.